Crazy in Love, chapter 38, Surat Balasan. Dua orang wanita masihlah tak beranjak dari balkon. Bersembunyi di balik pagar, mereka mengawasi. Sesaat setelah Kabir tak terlihat lagi, keduanya pun keluar dari persembunyian mereka. "Miku, sepertinya tadi pria itu menyerahkan sesuatu. Apakah pesan cintamu dikembalikan?" kata Zahra menerka. "Maksudmu pesan cinta itu ditolak?" sahut Miku. Terlalu cerdas itu otak menanggapi hingga terkesan "Bukan itu maksudku," kata Zahra, sadar jika mulutnya terlalu licin bicara. Harusnya ia simpan saja di hati, tapi apalah dikata, sudah terlanjur dimuntahkan. Jadilah wanita itu berjibaku menenangkan hati Miku. "Jangan sedih begini, kita kan belum tahu," kata Zahra. "Haruskah kita pastikan?" imbuhnya. Miku tercengang. Mulutnya tak lagi meratap nestapa, hanya dia mematung dalam hitungan detik. "Iya, kamu benar, aku harus memastikan," ucap Miku kembali menemukan gairah. Tanpa menunggu Zahra bersuara, secepat kilat tangan Miku menyambar pergelangan tangan Zahra. Diseretnya itu wanita keluar bersamanya, walau yang diseret tak berkenan. "Miku, bisakah berjalan dengan tenang?" tegur Zahra. "Sorry, sepertinya aku terlalu bersemangat," balas Miku, akhirnya melepaskan tangan Zahra dari cengkeraman. Berjalan kaki menembus dinginnya udara malam. Keduanya terlihat ragu-ragu kala sudah mendekati pos keamanan. "Zahra," tegur Miku, tergambar muka memelas Miku kala bersuara. "Apa?" balas Zahra, belagak tak mengerti. Itu lantaran ia tak punya muka muncul di hadapan kedua petugas keamanan itu lagi. "Ayolah, bantu aku," rengek Miku bertambah melas. "Heis," keluh Zahra, jelas tak mau. Akan tetapi paksaan juga tampang penuh ratap Miku membuatnya menyerah. Meski malu mengkuliti dirinya, ia paksa kaki itu melangkah juga. Lagi-lagi sudah tinggal beberapa langkah saja, Zahra tiba-tiba berhenti. Besarnya malu menghalau dirinya. "Tuhan, benar-benar malu-maluin," umpatnya meratapi nasib. Mau bagaimana lagi, Miku sendiri tak bisa berbahasa Indonesia. Jadilah Zahra menjadi penyintas cinta. "Permisi Bapak," sapa Zahra, ragu-ragu juga malu. "Oh, mau nitip pesan lagi?" sahut seorang. Zahra tak langsung menjawab. Ia malah sibuk menyembunyikan rasa malu. Syukurlah seorang lagi menjeletuk, mengakhiri kegugupan Zahra. "Oh iya Mbak, ini ada titipan dari masnya," ujarnya. Bertambah panas itu muka menahan malu. Akan tapi di hati cukup dibuat senang lantaran pesan cinta yang ditulis ternyata berbalas. Sungguh Zahra tak menyangka. "Oh, sungguh?" seru Zahra tanpa sadar bersemangat. "Iya, ini," balas petugas tersebut dan menyerahkan secari kertas. Wajah Zahra dipenuhi senyum malu kala mengambil kertas yang disodorkan padanya. Dan ia pun bersegera pamit, kabur dari rasa malu yang kian menggerogoti. Di tepi trotoar, Miku duduk menunggu. Bangkitlah ia kala melihat Zahra datang menghampiri. "Bagaimana?" tanyanya tak sabar. Sengaja Zahra tak menggubris, hanya memberi isyarat supaya Miku mengikuti langkahnya. Dada Miku sesak dipenuhi tanda tanya. Di setiap langkah kaki, ia terus melontarkan tanya, meski mulut Zahra bak dilumuri lem, tak terusik dari kebungkaman. "Zahra," Miku memelas, hilang sudah kesabaran pada dirinya. "Saatnya mengakhiri lakon," kata batin Zahra. Ya, begitu dua wanita itu memasuki lift, tiba-tiba Zahra berbalik badan, melempar senyum sumringahnya pada Miku sembari memperlihatkan secari kertas yang disembunyikan di saku celana sedari tadi. Oh, betapa binarnya raut wajah Miku. Tak sabar ia ingin mengetahui apa yang tertuang di dalamnya. Tak mengenal tempat, wanita itu memohon juga merengek. "No, kita akan buka pas di kamar," tolak Zahra. "Ayolah Zahra," pinta Miku memohon.
Bukannya mengabulkan, Zahra malah menyelipkan kembali secari kertas itu di saku celana. Dan berdiri dengan bersandar di dinding lift, menatap lurus angka hingga berganti angka 5. "Ayo," tegurnya pada Miko yang telah kusut itu muka. "Cukup bersabar, diam." Saat telah mencapai kamar, Miko mendesak Zahra. Tak kuasa lagi ia melawan kegundahan hati, terbayang akan surat balasan itu. "Tenanglah," tegur Zahra, mengajak Miko menuju balkon. Duduk di kursi biasanya. Sengaja mengulur waktu, Zahra dengan sangat lambat menggerakkan tangannya, mengeluarkan kertas tersebut dari saku celana. "Zahra," sentak Miko, tak bisa berkompromi lagi. Oke, balas Zahra menyudahi. Dan akhirnya dibukalah lipatan kertas itu. Dua bola mata Zahra telah siap menyambut kata demi kata yang tertulis. Dibacanya itu pesan dengan suara rendah, seolah tengah membaca puisi cinta. "Wahai yang senantiasa bersemayam dalam kegelapan malam, tampakkan wujudmu." Demikianlah balasan yang ditulis Kabir. Ya, memang sengaja ia menulis demikian, memancing kemarahan. Dan benar saja, kala pesan itu telah dibaca, dua alis Zahra langsung ringset. Giginya mengatup rapat. Miko di samping cukup terperanjat. Ditatapnya Zahra penuh tanya. "Why?" tanyanya cemas. "Dia pikir kita ini kuntilanak," kata Zahra menyahut. "Kuntilanak," seru Miko mengulangi. "Kuntilanak itu saudaranya Yure. Artinya pria itu menyebut kita ini hantu," timpal Zahra menegaskan. "Apa? Yure? Oh Tuhan, pria itu sungguh menantang," ujar Miko malah berpendapat lain. Zahra bertambah gedek dengan respon yang diterima. Ia berpikir Miko akan tersinggung. Justru yang didapat malah sebaliknya. Begitulah jiwa yang sedang dilanda asmara, sungguh di luar normal. "Miko, kamu gak tersinggung?" ujar Zahra dengan nada kesal. Sambil menebar senyum, Miko menggeleng kepala. Sungguh itu melukai hati Zahra, merasa terhianati. "Nih, kamu balas sendiri," ucapnya, menyerahkan surat itu. "Come on Zahra, aku tidak memahami bahasa pria itu," ratap Miko merayu. Zahra hanya melirik, namun mulut diperintahkan bungkam. Alih-alih menghindar, bangunlah ia dari kursi, melangkah acuh memasuki kamar mandi. Ratapan sedih Miko sengaja diabaikan, sekedar menguji seberapa dalam rasa yang terpendam. Miko, bisa-bisanya dia jatuh cinta sama pria entah berantah itu, gumamnya mencibir. Miko di dalam kamar menatap sedih kertas di tangan. Bangkitlah ia dari kursi, berdiri mematung, memandangi jalanan sebelum berlalu. "Andai aku bisa mengerti bahasamu," ratapnya, menjatuhkan diri ke tempat tidur. Duduk layu di tepian kasur dengan kedua tangan memegang erat secari kertas yang tadi. Cukup sabar ia menunggu Zahra muncul keluar dari kamar. "Oh Tuhan Miko!" Zahra cukup terkaget mendapati penampakan sedih Miko. "Zahra," ratapnya menatap sedih Zahra. Sungguh tampang sedih Miko mengusik hati nurani Zahra. Mendadak sesuatu muncul di otak kiri Zahra. Ia yang tadinya hendak berganti pakaian urung juga. Sebaliknya melompat datang dan duduk di samping Miko. "Miko, bagaimana jika kamu menampakkan diri?" celetuknya. Gurutan dua alis Miko menatap penuh tanya. Dengan menebar senyum santai, Zahra menjelaskan, berniat mengabulkan permintaan Kabir, menampakkan diri. "Oh Zahra, aku rasa ini terlalu cepat, tapi aku tak sabar," ungkap Miko. "Lantas, sampai kapan cerita berbalas surat ini? Tak maukah ada kemajuan?" balas Zahra menghasut Miko. Meski rasanya belumlah siap, kurang percaya diri, pada akhirnya Miko terpengaruh akan hasutan Zahra. Jadilah berdua mereka menyusun surat balasan, mengajak Kabir bertemu. Lebih tepatnya keluar dari persembunyian, menanti Kabir di depan gedung Wisma.
Sebenarnya Miko hanya mengikuti rencana yang disusun Zahra dengan penuh keyakinan serta harapan. "Kamu punya dress putih tak?" tanya Zahra. "Dress panjang," balas Miko, malah bertanya. "Panjang bisa, selutut juga bisa," terang Zahra. "Tak punya," ungkap Miko menggeleng lemah. "Oke, besok lusa selepas kerja kita beli dress lebih dulu," kata Zahra mengakhiri topik. Bangunlah wanita itu berniat berganti pakaian serta menerapkan ritual perawatan malam. Namun baru selangkah kaki berjalan, Miko menghentikannya. "Loh, Zahra, bagaimana dengan surat ini?" tegur Miko nyaring di telinga. "Oh Tuhan, belum kelar ini urusan cinta," gerutu Zahra mengeluh. Meski malas melangkahkan kaki keluar kamar, apalah daya, Miko tak bisa berkomunikasi. Jadilah dengan terpaksa melawan rasa malas, ia bawa dirinya keluar, menghantar surat cinta itu pada 2 petugas keamanan, menanggalkan rasa malu demi sahabat. "Oh Tuhan, sungguh aku tak ingin terlibat urusan semacam ini," Zahra berucap. Malam Jumat yang dinanti, sungguh hilang kesabaran Miko. Berkali-kali ia mengirim sinyal pada Zahra, akan tetapi sinyal itu tak ditanggapi. Hingga jam menunjuk lurus pada angka 6, wanita itu akhirnya bangkit juga. "Ayo Miko cantik, malam Jumat saatnya menampakkan diri," goda Zahra. Meski tak mengerti apa yang diucapkan, Miko ikutan bangkit. Dengan langkah cepat, keduanya lebih dulu meninggalkan ruangan. Seperti agenda lusa malam, sebelum kembali pulang, lebih dulu mereka mengunjungi sebuah mall. "Kita beli dress putih dulu, setelah itu makan dan pulang," kata Zahra begitu melangkahkan kaki di lantai 2 mall. "Oke, let's go," sahut Miko. Mulailah dua wanita itu bergerilya, melirik barisan toko, juga butik yang terlintas di sepanjang langkah kaki. "Aku rasa toko itu lumayan juga," kata Zahra menunjuk sebuah toko. Dengan langkah tak sabar, keduanya pun memasuki toko. Seorang karyawan toko menyambut kedatangan mereka berdua. Ia juga dengan sopan dan fasih menjelaskan juga menunjukkan beberapa koleksi busana. "Dress putih," serunya, lalu membawa dua wanita itu pada stan sebelah kanan. Nampak Zahra juga Miko berdiskusi, kebingungan dengan model dress yang akan dipilih. Adu pendapat juga mewarnai. Berapa potong dress juga dicoba, namun pada akhirnya hanyalah Miko seorang yang membeli. "Loh Zahra, kenapa kamu tidak membeli?" tanya Miko. "Miko cantik, bagaimana bisa ada dua wanita? Nanti pria itu kebingungan," jawab Zahra. Miko hanya tersenyum. Dress sudah didapat, saatnya mengisi perut. Setelah melakukan pembayaran, keluarlah dua wanita itu segera dari toko, berpindah menuju lantai atas mall. "Makan apa ini?" tanya Zahra menawarkan. "Apa saja," jawab Miko tak memusingkan. Itu lantaran fokus pikirannya hanya tertuju pada waktu berikutnya. Memilih bersantap menu sejuta umat, Zahra mengajak Miko pada tempat makan tak jauh dari eskalator. "2 nasi goreng seafood dan teh botol," kata Zahra memesan makanan. Memilih meja di dekat dinding kaca, Zahra duduk berhadapan. Obrolan santai menemani keduanya. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, sepulang kerja, Kabir diajak oleh Ipul keluar, menemani laki-laki itu mencari setelan baju untuk dikenakan pada acara resepsi pernikahan rekan kerja. Puas berkeliling, juga telah mendapatkan apa yang dicari. Ipul mengajak Kabir mengisi perut lebih dulu. "Kabir, jadi makan apa ini?" tanya Ipul menawarkan. Nasi goreng deh, malas menu lain," ucap Kabir asal menjawab. "Oke, tempat makan yang itu lumayan juga," balas Ipul. Dengan langkah santai, berjalan mereka menuju tempat makan yang sama, di mana Zahra serta Miko bersantap juga. "Kabir, di sebelah sana aja," tunjuk Ipul pada bagian dalam tempat makan, cukup berseberangan dari meja Zahra. Saat itu Zahra tengah menikmati nasi goreng
yang dipesan sembari mengobrol santai kala telinga tak sengaja mendengar obrolan antara Ipul serta Kabir. Sontak pandangan Zahra teralihkan pada dua sosok yang berjalan menuju meja bagian dalam tempat makan. Kabir, gumam batinnya, terus memperhatikan dua pria dari belakang. Hingga mencapai meja, pandangan Zahra masihlah terpaku. Sayang, wajah Kabir tak nampak. Laki-laki itu duduk membelakangi. "Zahra, ada apa?" tegur Miko menyentak. "Tak ada," jawab Zahra memalingkan pandangan. Hingga piring kosong, pikiran Zahra terpecah. Nama Kabir yang didengar masih terngiang di telinga. Tak tenang hatinya. Ingin rasanya memastikan, namun tak memiliki keberanian. "Miko, aku bayar dulu," kata Zahra dan lekas bangkit. Dengan langkah gundah, Zahra berjalan ragu menuju meja kasir yang tak sebegitu jauh dari kursi Kabir serta Ipul. Wajahnya setengah tertunduk kala berdiri di depan meja menunggu antrian. Sebuah bisikan mengusik hati, membakar kegundahan, mendorong rasa ingin tahu. Ia yang sedari tadi setengah tertunduk tanpa sadar perlahan mengangkat kepalanya. Diliriknya meja di seberang, di mana Kabir serta Ipul duduk berhadapan. "Oh Tuhan, pria itu, bukankah itu?" ujar batin Zahra, tersentak melihat wajah Ipul yang masih jelas diingatan. Yakinlah ia jika nama yang tadi didengar serta sosok yang dilihat tak lain adalah Kabir. Seketika Zahra berpaling, menyembunyikan wajah serta debaran dada yang sakit terasa. Tak ingin keberadaannya tertangkap oleh Ipul. Segera ia berlalu setelah melakukan pembayaran. "Miko, ayo pulang," ajaknya tak tenang lagi.